Papa, sosokmu masih begitu lekat di ingatan kami. Canda dan tawamu, seluruh momen kebersamaan denganmu, terlintas dengan jelas, seolah terjadi kembali di depan pelupuk mata kami. Begitu banyak cerita yang masih ingin kami bagi bersamamu. Berjuta kenangan manis masih ingin kami rajut bersamamu. Belum cukup rasanya kami berbakti dan membahagiakanmu. Bahkan hanya kata maaf yang dapat kami ucapkan untukmu. Karena kami belum bisa membanggakanmu di akhir hayatmu. Tak terasa waktu terus berlalu sejak kepergianmu. Rumah ini nampak berbeda tanpa hadirmu. Kini, ketika kami rindu hadirmu, kami hanya akan mengenangmu lewat nasihat dan tauladanmu. Keikhlasan dan ketulusan doa akan senantiasa kami panjatkan untuk mengantarkan kepergianmu. Papa ini, yang mengenal Papa sudah sangat lama ya. Sebelum menjadi istri sudah mengenal beliau. Suatu hal yang sangat mengesankan dari Papa. Sebelum menjadi istrinya, kehidupan beragamanya yang baik. Ya, orangnya religius. Itu yang menjadi satu penarik utama. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk bersedia mendampinginya, yang bisa kita jadikan contoh. Bahkan sampai akhir hayatnya beliau sangat konsisten untuk ibadah. Beliau itu memang sangat menyenangkan, tidak hanya dalam lingkungan keluarga, juga dalam lingkungan kehidupan di masyarakat. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, misalnya itu ya, dia lebih baik diam. Nah, contoh dia berikan langsung dalam tindakan. Pesan ya, sebagian besar orang itu memang dia orangnya supel. Mengenai sosok Papa yang saya kenal dari saya kecil hingga dewasa, Papa itu orang yang sangat penyabar. Orang yang sangat jarang sekali marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anaknya. Dan sekalipun dia marah, itu pun tidak pernah terucap kata-kata yang tidak baik. Paling hanya pukulan ringan yang membuat anaknya semakin baik. Dan Papa itu selalu mengingatkan kita, anak-anaknya ini, untuk selalu sholat dari kecil. Kata-kata yang saya tidak pernah lupa dari kecil yaitu, jangan lupa sholat. Kemanapun kita pergi, kemanapun saya pergi, kemanapun adik-adik yang lain pergi, selalu diingatkan untuk sholat, sholat, sholat. Karena disitulah menurut saya Papa itu salah satu kunci sukses Papa sampai dengan saat
dia meninggalnya adalah sholat tersebut. Papa itu orangnya baik kepada semua orang, terutama sama kami dan anak cucu-cucunya. Beliau selalu memastikan kalau kami tidak pernah kekurangan dari segala apapun. Papa juga suka sekali koleksi buku. Selain itu, ada satu sifat yang mungkin hampir sama dengan saya, yaitu Papa itu nggak pernah bisa telat makan. Itu yang paling saya ingat. Papa itu orang yang sangat penyayang. Jadi sebagai ayah, dia sangat menyayangi anak-anaknya dan jarang sekali marah. Papa sangat memperhatikan pendidikan anaknya dan secara agama maupun secara akademik. Papa benar-benar membebaskan anaknya untuk memilih menjadi apa yang mereka inginkan. Sosok Papa buat Eki ya segalanya sih, jarang marah. Eki bilang apa hampir semua diturutin sih, pokoknya ya everything lah. Kalau menurut saya, Papa itu orangnya benar-benar sayang ke semua keluarga, anaknya, cucunya. Sepertinya apapun yang beliau ingin lakukan itu adalah hanya untuk membahagiakan anak dan cucunya. Selain itu, beliau juga sangat penyabar. Selama belasan tahun saya menjadi mantu, nggak pernah sedikit pun ada kata-kata beliau yang menyakitkan hati, ataupun beliau berkata kasar, tapi yang terlihat dari beliau hanyalah kesabaran dan kebaikan. Sebagai seorang mertua, Papa itu merupakan orang yang sangat luar biasa baik. Kepada seluruh menantu-menantunya, beliau itu sangat sabar, tidak pernah menuntut, bahkan malah mendukung semua hal yang dilakukan oleh menantunya. Dan beliau juga orang yang sangat-sangat sabar. Sepanjang saya mengenal beliau dari pertama hingga akhir hayatnya, pada setiap momen saya tidak pernah melihat beliau marah, baik pada anak-anak kandungnya, bahkan kepada kami, para menantu-menantunya. Ketika kami juga melakukan kesalahan, beliau tidak pernah marah, hanya selalu mengingatkan dengan kata-kata yang lembut. Dan bagi saya pribadi, di mana saya berjuang dari nol, beliau selalu mendukung saya sepenuhnya. Beliau tidak hanya sebagai ayah mertua bagi saya, tapi beliau juga sebagai atasan saya di kantor. Dan beliau juga selalu profesional di kantor, membimbing, tidak pernah membeda-bedakan saya dengan rekan-rekan kerja yang lain. Tapi ketika di rumah, beliau juga betul-betul bisa menjadi seorang ayah pengganti, seperti ayah kandung bagi saya sendiri. Sosok Papa di mata saya, Papa itu baik, Papa sabar. Saya sebagai menantu tuh ngerasanya kalau nggak ada bedanya gitu sama anaknya. Perhatiannya sama, baiknya sama, semuanya disamain kayaknya. Saya ngerasanya sih seperti itu ya. Kakek itu sayang sama cucu-cucunya. Kakek sering ngajak kita jalan-jalan dan pergi ke pantai. Kakek juga bisa jadi guru bahasa Lampung aku, jadi kalau ada tugas itu pasti dibantu sama kakek. Kakek itu orangnya baik. Setiap lebaran Dek Noah selalu dikasih duit THR. Kakek baik, kakek sering beliin mainan. Aku sayang kakek. Pak Bukori itu orangnya baik, orangnya ceria, dan kesan saya yang paling senang yaitu waktu diajak ke Palembang, wah ceria sekali. Semua nggak ada yang menyesal pergi ke sana sama Pak Bukori, senang sekali. Beliau itu ternyata takut dengan ketinggian.
ya. Jadi papa itu takut dengan ketinggian. Jadi ini nggak bohong-bohong. Jadi waktu kami ke Jepang itu ada mengunjungi museum itu di atas bukit, Castle Gifu namanya, daerah Gifu. Jadi betul-betul di atas museum itu, jadi isinya tentang kerajaan-kerajaan Jepang. Nah, saya mau ngajak foto waktu itu ya. Jadi saya mau ngajak foto di luar dari tempat itu, di terasnya. Nah, tapi dari teras itu bisa melihat ke bawah, karena tingginya gitu ya. Nah, itu beliau nggak mau. Ya. Beliau nggak mau. Kenapa nih? Kakinya gemetar, takut. Ya. Jadi itu mungkin dari sekian banyak hal-hal yang khas gitu. Ya saya nggak bisa cerita, kalau mau cerita mungkin banyak sekali karena 45 tahun ya, mendampingi beliau. Dan papa itu pinter nyambel. Nah ini ya, pinter nyambel. Ya, kalau mau makan ya, urusan sambal itu papa yang buat. Saat-saat yang paling saya ingat bersama papa adalah pada saat pertama ketika papa saya sakit, ketika dia pertama kali mendapatkan sakit stroke ringan atau bel palsi, dia ke Jakarta. Waktu itu dia tidak memberitahukan bahwa dia sakit. Ketika mamah baru memberitahukan dia sakit, lalu saya suruh langsung ke Jakarta untuk segera diobati agar penyakitnya tidak segera menjadi berat. Setelah ke Jakarta dan saya bantu bersama sahabat saya juga di Jakarta di treatment, sehingga alhamdulillah pada saat itu tidak lama dari itu sakitnya selesai dan sembuh total. Dan momen kedua yang paling ingat, yang saya tidak berhasil membuat dia sembuh, yaitu, walaupun saya bukan mau menyembuhkan, tapi saya berusaha untuk membantu menyembuhkan, yaitu pada saat dia sebelum meninggal, di mana 6 hari bersama papa, saya 24 jam menemani beliau, mulai dari mengurusnya, dari makan, buang air kecil, buang air besar, semua saya urus. Saya merasa inilah waktu saya untuk berbakti kepada orang tua saya di usia senjanya, sehingga saya bisa dapat mengamalkan apa yang Rasulullah sampaikan. Allah ingatkan untuk berbakti kepada orang tua sampai dengan akhir hayatnya. Momen yang paling diingat bersama papa itu adalah ketika kami jalan bareng-bareng kemana-mana, ke tempat wisata. Itu seakan kalau misalnya melihat tempat wisata, itu jadi langsung keingat sama papa. Karena papa, mama itu paling sering dengan keluarga kami ikut jalan-jalan bersama. Nasihat yang paling saya ingat dari papa itu, papa pernah bilang kalau beliau sebagai orang tua tidak bisa memberikan harta benda, mewariskannya, tapi hanya ilmu yang bermanfaat yang bisa diwariskan. Dan alhamdulillah kami juga cukup dibiayai untuk sekolah setinggi-tingginya. Hal yang paling berkesan selama bersama papa tentunya jalan-jalan, baik itu keluar kota, berenang terakhir, kemudian terakhir adalah kami berendam di Pulau Mahitam. Sangat berkesan. Selain itu juga adalah saya sebagai tukang pijat privasi papa ya. Jadi kemana-mana pasti papa selalu nyari saya ketika sakit. Momen paling berkesan ya apa ya? Waktu nyupirin mama sama papa ke Jogja sih. Pulang dari Jogja apa ya biasa jalan jauh, kalau nyupir kan bisa sambil ngerokok, ini nggak bisa sama sekali, jadi lawannya ngantuk ya. Itu aja sih, udah bisa nyupirin mama sama papa keluar kota, udah momen buat Eki. Sebetulnya kalau ditanya momen apa yang paling berkesan atau yang paling diingat tentang papa,
banyak sekali momen yang berkesan bagi saya secara pribadi. Tapi utamanya saya selalu terkenang saat kami sekeluarga bersama papa, mama, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Dan papa itu selalu sangat senang kalau jalan-jalan ke pantai. Dia sangat senang berenang ke pantai dan selalu mengajak berenang cucu-cucunya. Dan seringkali kita satu mobil, saya mengemudikan mobil, dan pada saat itu betul-betul beliau menikmati setiap momen-momen bersama dengan keluarga, dan saya yakin betul memang beliau adalah orang yang sangat sayang dengan keluarga, selalu suka menghabiskan waktu dengan keluarga, dan selalu memastikan anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu senang dan bahagia. Yang paling diingat dari papa itu selalu datang ke rumah tuh siul-siul dari jarak dari rumah tuh bisa 2 meteran, dan siulannya tuh nyampe dalam rumah. Jadi kalau misal kita habis sholat subuh itu nggak langsung beberes atau berkegiatan sesuatu, misal habis sholat subuh kita tidur, alarmnya itu papa. Jadi kalau papa udah siul-siul, kita tuh kayak kaget-kaget gitu. Ayo cepet bangun, buka pintu. Kayak gitu. Jadi kemarin tuh waktu ada suara siul-siul, kita kayak kaget. Hah, suara papa? Baru nyadar, oh papa udah nggak ada. Soleh, sabar, wangi. Papa itu 1, penyabar, 2, sangat dermawan, 3, amazing. Spontan, supel, tenang. Sabar, rendah hati, dermawan. Pemaaf, baik, sama demokrasi sih. 3 kata buat papa. Yang pertama, dermawan. Yang kedua, baik banget. Yang ketiga, sabar. Siul, sholat, laut. Papa itu sabar, baik banget, soleh. Sabar, tegas, tidak pernah marah.